Hai, balik lagi sama gue Sela yang mengudara melalui via suara. Gimana nih kabar kalian? Gue harap semoga baik-baik aja dan bahagia ya, amin. Dan untuk podcast episode kali ini, gue mau nyeritain sebuah cerita dari Kak Fitki Saiban dengan judul Ridho di Tangan Suami. Kayaknya menarik nih ceritanya. Yaudah gak perlu lama-lama lagi, langsung gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Hari yang menyenangkan bagi Sudirman, karena dia baru saja mendapatkan bonus dari atasannya di tempat dia bekerja. Sudirman bekerja di sebuah industri bagian suku cadang bidang otomotif. Setelah jam kerja berakhir, dia pulang dengan perasaan senang dan tidak sabar untuk segera menemui anak dan istrinya. Sebelum dia sampai di rumah, dia sempat membeli beberapa cemilan untuk dinikmati bersama. Setelah sesampainya di rumah, seperti biasa, anak dan istrinya sempat mencium tangan seorang kepala keluarga dan disambut hangat oleh keluarganya. Karena waktu sudah menjelang malam, saatnya mereka bergegas menuju kamarnya masing-masing. Saat dia akan memejamkan mata, tiba-tiba istrinya pun bertanya, "Mas, aku ingin berbicara penting." Dengan seriusnya, istrinya pun menatap suaminya, yaitu Sudirman. Dan Sudirman pun menjawab, "Memangnya ada apa? Ya, sampai kamu harus berbicara seperti itu?" Sambil terheran. Istrinya pun menjawab, "Aku ingin merantau, Mas." Sambil tersenyum. Sudirman pun terkejut. Ternyata istrinya ingin menjadi seorang TKW di luar negeri. Karena merasa penasaran, Sudirman pun bertanya, "Sebenarnya apa alasan kamu untuk memutuskan merantau ke negeri orang? Apa gajiku tidak cukup?" Tanya Sudirman pada istrinya. Istrinya menjawab, "Tidak, Mas, gaji Mas tidaklah cukup buat kehidupan kita. Saya sudah capek, hidup serba kekurangan. Saya ingin seperti orang-orang bisa memberi perhiasan mewah." Dengan tegasnya, istrinya bersuara seperti itu kepada Sudirman. Kemudian Sudirman menjawab, "Mas tetap tidak akan izinkan," dengan rasa khawatir. Semenjak saat itu, mereka pun pisah ranjang. Sudirman tidur di ruang tamu, sedangkan istrinya tidur di kamar. Anak-anak mereka merasa heran atas tingkah laku kedua orang tuanya. Saat mereka bertanya kepada Sudirman, dia menjawab bahwa dia dan istrinya sedang bergantian jaga di luar untuk melindungi mereka. Suatu hari di malam yang gelap, Sudirman pun tidur dengan lelap. Tiba-tiba istrinya pun keluar dari kamar dengan pakaian lengkap beserta barang pribadi, pergi mengendap-endap keluar rumah. Ternyata dia ditunggu oleh seseorang yang akan menjemputnya pergi menuju bandara untuk pemberangkatan sebagai TKW di luar negeri. Setelah bangun dari tidurnya, Sudirman pergi menuju kamar untuk membangunkan istrinya melaksanakan sholat subuh. Ternyata dia tidak ada di kamar.
dan dia melihat sebuah surat di kasur. Sudirman pun terkejut melihat isi surat tersebut, yang ternyata istrinya pergi melarikan diri untuk mewujudkan niatnya sebagai TKW. Dia hanya bisa menangis dan pasrah kepada Tuhan agar istrinya diberi keselamatan. Satu tahun telah dilalui oleh Sudirman dan anak-anaknya. Namun, dia belum sempat mendengar kabar tentang keberadaan istrinya. Kemudian, dia memutuskan untuk fokus merawat anak-anaknya terlebih dahulu. Sebelum berangkat kerja, dia sempat sarapan pagi terlebih dahulu. Sambil menikmati sarapan, dia menyalakan sebuah channel di televisi. Lalu, melihat sebuah berita tentang TKW yang akan dihukum mati karena dituduh membunuh majikannya. Sudirman pun terkejut. Ternyata istrinya yang akan dihukum mati. Dia hanya bisa menangis dan berharap kepada Tuhan dan pemerintah pusat agar bisa menolong istrinya. Sedangkan di sisi yang lain, istrinya pun menangis akan nasibnya. Kemudian, dia teringat keluarganya di rumah. Dan dalam hati dia berkata, andaikan aku mematuhi perkataan suamiku, mungkin ini semua tidak akan terjadi, ujarnya. Aduh, ini ceritanya tragis banget. Gak ngerti deh. Ya ampun. Nah, bisa diambil hikmah dari cerita ini. Gimana ya, kalau udah berumah tangga itu, ya ridho itu ada di tangan suami. Jadi harus nurut lah ibaratnya gitu. Dan emang ya sebagai manusia itu dalam segala hal merasa kurang puas dari materi. Ya gitulah, mesti kan pengen yang lebih dan lebih. Tapi kalau memaksakan kehendak sampai seperti ini sih, menurut aku enggak deh. Mana udah berkeluarga, ya sebagai seorang ibu biasanya tuh kalau jauh dari anak-anaknya tuh gak tega gitu lah. Gak bisa lah ibaratnya gitu. Ya intinya tuh kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Entah itu contohnya gaji yang pas-pasan atau apalah, selama kita masih bisa bertahan hidup, ya kita harusnya mensyukuri atas semua nikmat yang diberikan yang kuasa kan. Dan kita harus sadar juga, nggak boleh nengok terus. Kita harus merunduk biar bisa ngerti gitu loh, kalau masih banyak orang di sana yang kurang beruntung dibanding kita. Nah itu. Jadi kalau mikir buat dunia ibaratnya lah gak bakal ada habisnya. Oke, dah untuk episode kali ini, untuk ceritanya cukup sekian. Dan bagi kalian yang punya cerita-cerita menarik, entah itu cerita apa aja, bisa sharing-sharing ke gue, ntar next time ceritanya bisa gue ceritain buat kalian. Oke? Terima kasih udah mendengarkan. See you, bye.